Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, inayah, kesehatan yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita hadir di tempat ini meskipun ya kaprodinya tadi sudah sampaikan sudah lelah sekali dah, tapi karena tugas dan tanggung jawab ya biar capek-capek sampai jam 5 lah sebentar, insyaallah ya kita akan laksanakan ujian ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada kita umatnya yang masih senantiasa setia di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati penguji utama dalam hal ini Bapak Dr. Mardan Umar MPD, yang saya hormati pula Ibu Dr. Hajjah Nurhayati MPDI selaku penguji kedua, dan yang saya hormati pula Ibu Nikmala Nemin Kaharudin MPum selaku pembimbing kedua dan sekaligus sebagai sekretaris. Yang saya hormati pula Sekretaris Prodi Pak Abrori Ilham MPD, dan Ananda yang alhamdulillah masih setia mendampingi Ananda Andini Abdullah untuk ujian skripsi pada hari ini, dan terkhusus kepada Ananda Andini dengan muka yang ceria-ceria ya, dengan mudah-mudahan dengan mukanya yang ceria ini itu menandakan bahwa betul-betul sudah siap untuk ujian dan insya Allah selesai sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Amin. Baiklah, untuk menghargai waktu kita pada hari ini, mari kita buka ujian skripsi atas nama Andina Abdullah dengan NIM 18.2.3020 dengan judul skripsi implementasi nilai-nilai Islam dalam program kegiatan remaja Masjid Ar-Rahmah Banjar Kota Manado. Kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya yakin Ananda Andina sudah memahami bagaimana ya jalannya ujian ini. Tahapan pertama itu akan diberikan kesempatan untuk memaparkan presentasikan skripsinya, dan kami harapkan sesingkat mungkin ya, tidak perlu seperti waktu ujian seminar hasil kemarin ya, karena itu sudah disampaikan lebih banyak yang kemarin disampaikan, tinggal ada hal-hal yang barangkali sesuai dengan saran dan masukan kita pada ujian seminar hasil kemarin, dan itu nantinya bisa disampaikan pada pemaparan presentasinya nanti. Selanjutnya silahkan dipersiapkan yang barangkali ya rekamannya disiapkan dengan catatan-catatannya. Oke. Waktu saya berikan kepada Ananda paling lama 8 menit ya. Kalau memang masih butuh ditambah 2 menit, 10 menit ya. Itu yang paling lama sekali. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa rahmatillah. Adil ma fi'illah, salamun wa salamun ala nabiyyina wa rasulillah. Yang pertama yang saya hormati saya Ibu Dr. Mustang Abdullah MAD, yang saya hormati pembimbing dua saya Ibu Nikmala Nemin Kaharudin MPum, yang saya hormati penguji satu saya Bapak Dr. Mardan Umar MPD, dan yang saya hormati pula
Islam melalui masjid atau majelis-majelis taklim ataupun remaja masjid. Dalam hal ini peneliti melihat salah satu remaja Masjid Ar-Rahmah Banjar. Dalam hal ini mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang ada, baik dalam ranah ibadah, muamalah, moral, dan juga kehidupan sosial. Masuk pada batasan masalah dalam penelitian ini yaitu implementasi nilai-nilai Islam dalam program kegiatan remaja Masjid Ar-Rahmah Banjar. Adapun rumusan masalah ada dua. Yang pertama, apa saja kegiatan program kegiatan remaja Masjid Ar-Rahmah Banjar Kota Manado. Yang kedua, bagaimana implementasi nilai-nilai Islam dalam program kegiatan remaja Masjid Ar-Rahmah Banjar. Selanjutnya masuk pada pengertian judul. Yang pertama, implementasi nilai-nilai Islam. Implementasi nilai-nilai Islam adalah merupakan melaksanakan suatu hal yang penting dan bernilai agama yang telah diajarkan dalam ajaran agama Islam. Yang kedua, tentang remaja masjid. Remaja masjid di sini diartikan sebagai generasi muda pewaris dakwah masjid yang sudah seharusnya memiliki sikap dan pemikiran yang harus didasari dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya masuk pada bab 2, landasan teori yang pertama tentang konsep implementasi. Konsep implementasi diartikan sebagai aktivitas, tindakan, aksi atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme suatu sistem tidak diartikan sebagai aktivitas saja, tetapi sebuah tindakan yang terencana yang sesuai dengan norma yang berlaku untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, konsep nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam diartikan sebagai sesuatu yang berharga, baik dari pemikiran dan sikap setiap manusia. Nilai-nilai Islam mengajarkan tentang dasar-dasar keimanan, beribadah, muamalah, dan budi pekerti yang terpuji. Konsep yang ketiga tentang konsep remaja masjid. Jadi remaja masjid ini diartikan sebagai organisasi alternatif dalam pembinaan dan pentarbiahan remaja terbaik, karena dalam organisasi inilah para remaja masjid bisa memperoleh pembelajaran Islami, berhubungan dengan lingkungan yang Islami, serta bisa mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri setiap remaja masjid. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Islam pada remaja masjid ada 3. Yang pertama, mengenalkan tauhid atau akidah. Yang kedua, penanaman hukum syariah. Dan yang ketiga, penanaman akhlakul karimah. Selanjutnya masuk pada penelitian relevan. Pertama dari Fanana Al-Firdausi dengan judul Pengamalan Nilai-Nilai Islam pada Remaja Masjid Sabilillah Malang 2015. Yang kedua dari Afif Faroui tentang peran organisasi Pemuda Peduli Masjid sebagai wadah dalam meningkatkan nilai-nilai pendidikan Islam di Kota Manado 2021. Yang ketiga dari Efri Yudarti dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Islam pada Budaya Lokal Buharak, Mumbai Lauk, dan Sibamuli di Kabupaten Pesisir Barat 2019. Keempat dari Nurul Firliani dengan judul Penanaman Nilai-Nilai Keislaman melalui Taman Pendidikan Al-Quran Nur Huda Nawangan 2020. Dan yang terakhir dari Mona Fatnia Mamonto dengan judul Upaya Komunitas Dikar Subuhan dalam menanamkan nilai-nilai Islam bagi generasi muda di Masjid Al-Mubasyirin Kleak, Kota Manado 2019. Dari kelima skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya itu sama-sama meneliti tentang nilai-nilai Islam pada suatu lembaga, sedangkan untuk perbedaannya terletak pada subjek atau objek penelitian. Selanjutnya masuk pada bab 3, metode penelitian. Adapun tempat dan waktu penelitian, tempatnya berada di Masjid Ar-Rahmah, Kelurahan Banjar Lingkungan 1, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Adapun waktu yang dibutuhkan kurang lebih 3 bulan. Untuk jenis penelitian dalam menggunakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian itu deskriptif kualitatif, di mana deskriptif kualitatif ini lebih menekankan pada kalimat atau gambar yang mempunyai makna yang lebih dalam dan rinci untuk menjelaskan suatu situasi yang sebenarnya terjadi untuk menunjang penyajian data. Selanjutnya untuk jenis dan sumber data. Jenis data ada 2, primer dan sekunder. Primer ini diambil dari beberapa informan, yaitu dari Ketua BTM, Pembina Remaja, Ketua Remaja, serta 10 anggota yang terdaftar di Remaja Masjid Ar-Rahmah Banjar. Sedangkan untuk data sekundernya dari dokumen-dokumen penting seperti ADRT dan surat keputusan Remaja Masjid.
Untuk sumber data itu diambil dari observasi, wawancara, dokumentasi, dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian ini, dan buku-buku penting yang berhubungan dengan penelitian ini. Masuk pada teknik pengumpulan data ada 3 juga, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data ada 3, pengumpulan data, reduksi data, dan juga penyajian data. Masuk pada bab 4, hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama itu membahas tentang program-program kegiatan remaja Masjid Ar-Rahmah Banjar Kota Manado. Yang pertama tentang kegiatan tentang partisipasi dalam memakmurkan masjid. Yang kedua adanya pembinaan remaja masjid, dan ketiga tentang kegiatan sosial remaja Masjid Ar-Rahmah Banjar. Selanjutnya yang kedua, bagaimana implementasi nilai-nilai Islam dalam program kegiatan remaja Masjid Ar-Rahmah Banjar Kota Manado. Itu pertama, mengenalkan tauhid atau akidah, di mana tauhid ini merupakan suatu identitas yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh remaja masjid bahwa mereka sangat mementingkan masalah tauhid ini, baik dalam melaksanakan kegiatan ataupun di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penanaman hukum syariah, di mana penanaman hukum syariah ini wajib diketahui bagi setiap muslim, apalagi berbicara tentang keagamaan. Hukum syariah ini ditanamkan oleh remaja masjid, merupakan tindakan yang masih bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, untuk penanaman akhlakul karimah, berdasarkan hasil penelitian sudah ada beberapa poin yang bisa diambil dari penanaman akhlakul karimah itu. Yang pertama, remaja masjid sudah bisa dikatakan istiqomah. Yang kedua, bisa mengatur waktu atau manage waktu. Yang ketiga, menjaga tali silaturahmi dan menghargai teman sebaya. Masuk pada bab 5, penutup. Untuk kesimpulannya, dari program kegiatan remaja Masjid Ar-Rahmah Banjar ini memiliki nilai-nilai Islam untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengenalkan tauhid atau akidah, menanamkan hukum syariah, dan menanamkan nilai moral. Terakhir, saran yang pertama untuk orang tua. Ya, terima kasih yang saya sampaikan kepada Saudara Andina Abdullah. Alhamdulillah ternyata presentasinya lumayan ya, sudah dikuasai dan betul-betul dihafal, bukan dihafal ya, betul-betul dipresentasikan tanpa melihat lagi apa yang ada di laptopnya dan skripsinya. Dan inilah yang sebenarnya yang kami harapkan mahasiswa di dalam mempresentasikan hasilnya ya. Kemudian Ibu lihat juga slide-nya diganti ya tampilannya ya. Alhamdulillah tampilannya ya, ini yang namanya betul-betul PowerPoint ya, inti-intinya saja yang dimasukkan di dalam slide-nya. Alhamdulillah berarti ada peningkatan, dan insyaallah mudah-mudahan tampilan yang diperlihatkan Andina nanti mungkin bisa menjadi nilai tambah untuk nanti seluruh penguji ya. Kalau ditunjang dengan nanti jawaban yang bisa ya, meyakinkan para pengujinya insyaallah. Ya baik, saya berikan kesempatan pertama kepada Bapak Dr. Mardhani Umar MPD untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, dan koreksian. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri din, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pimpinan sidang pembimbing 1 Ibu Dr. Marstan Abu Bapak yang berdiri, kemudian Ibu Malam Yamin Karufi MPD yang tinggal juga sebagai sekretaris, rekan sama penguji Ibu Dr. Muhammad MPDI. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Dan Allah. senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus Andina Abdullah yang hari ini berada pada tahapan yang terakhir
Nah, ini ya. Masih ada lagi. Kalau yang enggak Lulus susah, baru pulang. kalau dia sebentar kan tanggapan. Tapi kalau dia ada revisi dikasih Oh, iya. satu hari, 1 bulan kemudian obat 2 hari, aku jawab kan. Anyway, selamat bagi Andina Abdullah sudah sampai pada tahapan ini. Ini orang yang sama waktu ujian hasilnya. Oh, yang sama lah Pak. Oh, beda kan? Kacamata mungkin. Berarti Pak Dokter ini perhatikan betul ya. Saya juga bilang tadi begitu dah. Ini bukan orang yang kemarin saya uji di sebenarnya hasil. Tidak sembarannya ya. baru ada lagi ke taman. Blooming. Oh, Iya. Atau lanjutkan dan cuaca. tapi ada yang pelaku. Hah? Kurang lipstiknya. Gak apa-apa, pakai saja kacamatanya. Gak apa-apa, dipakai saja. Baik, Andina, saya sudah menguji terkait dengan hasil kemarin dan Anda sudah melalui itu, sebuah apresiasi buat Anda. Dan hari ini adalah saya ingin menguji tentang kedalaman Anda penguasaan sebagai seorang calon sarjana pendidikan Islam di Prodi PAI. Anda membahas tentang implementasi nilai-nilai Islam dalam program kegiatan remaja masjid di Masjid Ar-Rahman, Banjar, Kota Manado. Anda mengutip di sini di halaman berapa itu yang bisa coba lihat dulu ya. Anda mengutip tulisan dari jurnal Urgensi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Masyarakat Heterogen Indonesia. Itu ya. Volume 3 nomor 1 Juni 2010. Saya koreksi dulu. Bukan 2010 tapi 2019. Ya, 2019. Itu jurnal di halaman 12. Penulisnya ini no. Nah, jadi koreksi 2019. Sahih ini karena yang menulis sendiri. Oke. Namun begini dulu, Ya. Andina. Salah tidak mengurangi. Salah tipis Pak. Kalau tidak sebilang dekat. Oh, sama dengan saya. Seperti tidak mengurangi. Tidak mengurangi. Tapi kalau dia tidak rubah mengurangi. Oi. Andina, nilai Islam itu sama dengan nilai agama. Karena Islam adalah agama. Oke? Kemudian kalau berbicara tentang agama, dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan kata religion. Religious, orang yang beragama. Nah, fase-fase untuk menuju kepada religius itu, sikap beragama itu ada 3. Yang pertama adalah simply religious. Simply religious. Yang kedua adalah acquiring a religion. Oke. Tahapan yang terakhir, yang tertinggi adalah tahapan sikap religius. Jadi simply religious, kemudian acquiring a religion, dan ketiga religious. 3 fase. Coba, karena Andina mengutip tulisannya Bapak yang tadi itu di jurnal. Coba Andina jelaskan 3 tahapan, 3 fase dalam nilai-nilai religius itu, nilai religius. Silahkan. Oke, 3 fase nilai agama itu ada 3. Yang pertama yang sudah Bapak jelaskan, simple religious, yaitu untuk tingkatan anak-anak, di mana mereka masih belajar agama itu masih tidak terlalu dalam untuk pemahaman agama. Yang kedua tentang acquiring religious, itu untuk remaja, di mana mereka masih mencari-cari kebenaran tentang agama. Yang ketiga tentang religious, itu sudah masuk pada dewasa, di mana dewasa ini mereka sudah mempunyai kesukarelaan dan bersungguh-sungguh dalam pemahaman agama. Berarti dia baca. Baca betul. Berarti sudah kasih dia aja Pak, dia sudah. Dia baca. Tenang. Kasih dia jiwa. Jadi nilai agama, nilai Islam, nilai religius itu ada 3 tahapan. Simple religious untuk anak-anak. Jadi anak-anak beragama secara sederhana, dapat hadiah, kemudian melaksanakan sholat. Kemudian acquiring religion itu remaja, orang menggali, masih cari-cari menggali kebenaran agama. Dan religius itu orang dewasa yang sudah beragama secara sukarela,
sungguh-sungguh. Ini sejawab. Menurut Andina, remaja masjid di Ar-Rahmah Banjar ini masuk kategori mana? Beragama dengan gaya anak-anak, simply religious, atau acquiring yang masih menggali mencari, atau sudah dewasa berpikirnya, sudah betul-betul mengamalkan dan sudah. Kira-kira mana tahapannya? Ya, sesuai dengan hasil penelitian yang saya dapat, itu remaja masjid ini sudah masuk pada tahap dewasa, di mana mereka sudah bersungguh-sungguh dan sukarela dalam mencari pemahaman tentang agama. Berarti walaupun masih remaja, tapi sikap beragamanya sudah masuk kategori dewasa. Baik, kita lanjut. Lolos pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Pertama. Ini ujian mengangkasa, jadi masih serius mau uji dia. Yang kedua, orang sudah paham agama, atau orang sudah mengetahui pengetahuan agama soal. Dia sudah tahu bahwa agama itu begini, ada nilai dia, ada nilai akhlak, ada nilai insaniah dan lain sebagainya. Ada orang cuma tahu, tetapi tidak dalam tahapan implementasi. Dia tahu nilai-nilai itu, sarjana agama tahu, sarjana pendidikan tahu, sarjana hukum Islam tahu, tetapi implementasinya bagaimana? Jelaskan urgensi atau pentingnya hubungan antara pengetahuan agama dengan pelaksanaan ajaran agama. Oke, untuk pemahaman agama sendiri itu harus dimengerti dan dipahami. Tetapi bukan hanya untuk dimengerti dan dipahami, tetapi harus diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu lingkungan juga mempunyai peran yang cukup penting dalam membentuk pribadi yang religius dan sebanyak apapun ilmu yang didapat tetapi tidak dilaksanakan, seperti pohon besar yang itu kata-kata siapa? Anda kutip di mana? kata-katanya Bapak Martin. Sama persis ya. Baik, Andina. So, puasa ini Andina. Pak Ini khawatir ya kirim di selembar Oh, ini SMS atau kalau saya kirim dia yang akan jawab sesuai dengan saya punya pertanyaan ini. Iya, iya. Sekarang kalau tadi itu ujian untuk sarjana pendidikan. Oh, iya. Sekarang untuk Islamnya. Oh iya ya. Sekarang untuk Islamnya. Coba bacakan ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk beribadah dalam kaitan dengan nilai ubudiyah. Misalnya begini, tunggu saya kasih gambaran. Penjelasan ayatnya bahwa orang itu diciptakan untuk Tujuan utama. Tujuan penciptaan manusia untuk beribadah. Coba. Utama pendidikan sebenarnya ya. Coba. Yang ada kan itu di deskripsi. Ada. Coba. itu terdapat pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Dia ini so saya di deskripsi. Salah ini agak ini sebelumnya agak salah. Coba cek dulu deskripsi ada nggak? Salah semua. Ulang. Coba lihat deskripsi ada nggak? halaman 14 cek aja nasihatku. Ya dibantu halaman 14 katanya. Betul-betul. Wa ma khalaqtul jinna Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Itu nilai-nilai dia. Nah, terakhir saja lah. Sebagai sarjana SPDI, sarjana pendidikan Islam, Andina, apa yang dapat Andina implementasikan dari ilmu yang Andina dapatkan selama di Manado, dan bagaimana Andina menghadapi tantangan sebagai seorang sarjana pendidikan Islam? Silakan. Yaitu untuk mengimplementasikan
pendidikan itu pastinya dengan bersungguh-sungguh, dengan belajar, dan pastinya memiliki tantangan. Tantangan di sini kalau untuk pribadi pasti masih memiliki kekurangan dalam pemahaman, jadi perlu untuk belajar lagi. Dan untuk orang lain juga tantangan juga untuk orang lain, apalagi menjadi seorang guru, pastinya harus pintar-pintar memahami karakter para siswa, karena insya Allah saya akan menjadi seorang guru, jadi harus bukan hanya diri saya sendiri yang harus dimengerti, tetapi ada juga para siswa yang harus dimengerti dalam artian karakter dari siswa-siswa tersebut. Jawaban dari dia sendiri kan, tidak ada yang mengatur. Jawaban memang dia bahasa sendiri yang diatur. Jadi ya dia mengembangkan sendiri kalimatnya paragraf ini. Baik, Andina, kayaknya pengaruh kacamata. Ada contekan di depan. Kayaknya ada contekan di kacamata itu. Saya curiga kacamata itu ada sesuatu. Kasih pinjam tuh nanti sama pinjamnya kalau ada ujian. Baik, Andina, nilai itu kan value itu adalah ide, konsep, dan gagasan yang menjadi standar seseorang untuk menentukan pilihan kehidupannya sendiri. Bisa pilihan hidup, bisa pasangan hidup. Kira-kira Andina sudah punya pilihan hidup? Kalau untuk Beda pilihan dengan pasangan. Ya. pastinya saya sudah memiliki bukan Apa? Pilihan hidup pilihan hidup dalam hal menilai ya. dalam hal menilai sesuatu. Jadi Apa itu boleh disampaikan? Andina punya standar Ya. nilai untuk pilihan hidup itu yang bagaimana? Sudah? Sejauh ini ada beberapa yang sudah Yang menjadi dimaksud pilihan. apa ini sebenarnya? Pilihan ini Andina maksud orang atau Pasangan value? barangkali ya. Orang dan juga pendidikan. Oke, baik. Itu pilihan hidup. Pilihan hidup itu bisa berbentuk Pasangan hidup. orang, bisa berbentuk jalan hidup, pilihan kita mau kemana, Iya. bisa menjadi target-target kita. Jadi nilai itu ada values of giving and values of being. Values of being itu terampil, keberanian, giving. Values of giving itu kita memberikan muhabbah ke orang lain, kita memiliki dengan sesuatu. Bagus kalau meneliti nilai. Semakin banyak mahasiswa prodi PAI yang meneliti nilai, semakin bagus buat ilmu saya. Terima kasih Ibu Ibu Dr. Mastan dan Ibu Nikmalan Nemling yang sudah membimbing Andina Abdullah, luar biasa. Sampai orang memuji skripsi atau tesis itu ya, skripsi. Terima kasih Ibu sesama penguji, Ibu Dokter, luar biasa. Mahasiswa yang sudah dibimbing ini dari awal, dari sejak mahasiswa di prodi sampai di akhir tahap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Mardan Muhammad MPD. Alhamdulillah Anda Andina Abdullah sudah bisa meyakinkan ya dengan jawaban-jawabannya tadi kepada penguji, dan itu secara keseluruhan bisa dijawab tanpa melihat skripsinya dengan analisisnya sendiri. Nah, seandainya memang semua mahasiswa seperti ini, alhamdulillah kita berhasil menelurkan mahasiswa yang bisa nanti mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat ya. Itulah keinginan kita dan kebanggaan yang kita harapkan nanti kepada mahasiswa. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Hajah Nur Hayati MPD untuk memberikan pertanyaan kepada Saudara Andina Abdullah. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andina Abdullah, senyum teman-teman. Saya yang tidak ada papa dan mama, ada papa dan mama pun menjauh begini, masya Allah. Sibuk.
Nggak mau bilang tunggu di rumah aja kata. Jadi langsung Oke. pulang ini? Hah? Kalau kita pe anak begini, Di orang dari mana dah? Orang asli Manado. Oh. Cuman Dia banyak keluar. Iya, supaya bisa disaksikan. di Banjar. Orang Banjar. di situ Iya. saya rasa saya senang apa tapi sebagai pengelola prodi Harusnya mau bapak belian nih. Mau bubur semua dia belian. Atau- takut dia sudah datang. ada larang setengah. Saya kok mau menangis sih. Kamu anak pertama, Anak kedua. anak kedua. Lagi lah yang 10 kilometer bisa datang. Iya, sama semua nangis. Kalau begini jangan saya kasih lurus. Berarti tidak Itu dah tuh. Suruh hadir dulu lebih kata di mas. Baru mau baca di kasih. Oke, penguji satu tadi dia suruh tanya begini, perlu saya isinya saya tanya. Cuman tutup toh. Berapa halaman di skripsi? 69. Nanti saya bilang kamu saya bilang betul atau ini? Pas. Pas, 9. Oke. Oh, dia tuh dia nyampe Iya. dia. Daftar pustaka berapa? Oh, nyantai itu nanti. Jumlah daftar pustaka berapa? Pas. Tidak hitung. Kira-kira bayangannya kira-kira berapa? Sekitar 35. 35. Si kurang 44. Banyak. Bagus. Ya saya salah. Besok langsung jadi ini dia. Nanti harus masalah itu kurang. Oke. Berapa ayat Al-Quran yang saudara kutip? Al-Imran, Al-Kahfi, Az-Zariyat, hanya itu benar. Yang ada itu. Tiga. Ada banyak Sanio. Tapi ada dan At-Taubah. Masih ada itu banyak di pembahasan banyak. Oke, dari sekian tadi disebut itu ya. Dihafal semua itu ya. Tidak. Yang mana yang Mana yang dihafal? dihafal? Selain yang tadi. Al-Kahfi, tapi Bunda selupa ya, kata pertama yang Al-Kahfi itu selupa. Kalau yang panjang itu memang tidak tahu sama sekali yang At-Taubah. Nahnu naqus soalnya. Atau apa? At-Taubah tidak hafal Bunda yang Yang panjang. beda apa yang selain dari tadi? Yang Radio 104. Al-Kahfi dah? Al-Kahfi Nahnu naqus A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaihim bi Mereka nabahum 'alaika naba'ahum bil haqq hak. Terus innahum fidyatun wa amanu wa Birabbihim. birabbihim wazid wa zidiyahum wazidnahum huda. wazidnahum. selain itu tidak ada lagi. Iya, Bu. Berapa hadis yang ditulis di sini? Hadis itu ada dua hadis, tambah dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu hadis. Jadi ada 3 hadis. Ada 3 hadis. Kalau mahasiswa PI begini semua senang. Tapi nanti ada satu palu-palu memang. Kita geleng-geleng nanti ke satu. Mudah-mudahan pas nanti. Ada 3 hadis. Iya, hadisnya sahih semua. Ya. Ada minta sama pembimbing yang hadis. Ada. Wih, sudah serius bebas. Coba, ada apa itu hadis? Salah satu. Salah satu dari 3 kapsul. Satu hadis itu saya lupa dari sanadnya dan nama-namanya, tapi kalau dalam hadis itu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Perbaiki nak bacaannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama Wa'alam. wa 'allamahu.
Artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar tentang Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah, di halaman berapa kira-kira itu dia Kak? Saya sudah lupa, tetapi pembahasan tentang belajar tentang Al-Quran. Luar biasa. Wih, di halaman 56 dia Itu artinya bahwa dia yang betul-betul buat. Sakala na iati. Hah? Sakala na yung mga masih. Sekarang hadis nih. Hadis itu semua. Makanya kita beresin tadi ya satu ngomong just ya. Gimana? Satu singgah. Sebentar gimana? Coba itu ya. Saya puas karena baru kali ini ada sertaan hadis kemudian tahu betul bahwa isi dan maknanya yang biasanya Alhamdulillah. Selamat Ibu Koplo dibahas. terpaksa saya lupa sebenarnya nilai Pak. Jadi kita langsung tulis nilai nih. Selesai. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya mau nanya Bu Ketua. Iya, tadi dari tinggi kok masih turun. Iya. Mari buka kasih apa? Oh, belum tanda tangan. Ya, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Haja Nur Hayati MPD. Alhamdulillah waktu singkat dan itu bisa diyakinkan juga kepada pengujinya bahwa apa yang Andina tulis itu betul-betul dikuasai, ya. Nah, jadi mudah-mudahan Ibu juga nanti mau bertanya, tapi Ibu dulu kasih kesempatan kepada Ibu Nikmalan Nemin Kaharudin MPU. Silakan. Terima kasih kepada Ketua Sidang untuk Islam. Oke, satu persoalan dan kedua sekaligus mewakili Oke, Andina. Ya, sebentar kesimpulannya saya ya, ini salah satu apa ya, harusnya kalau jam-jam begini kan kita ngantuk ya. Ngantuk, iya, Tapi betul. karena ada performa yang Yang tak aduh. alhamdulillah. Dia sampai malam kan kalau dia jawab lagi semangat Ya. kalau menguji. Ya, kita juga sebagai pemimpin alhamdulillah. Sebenarnya ketika konsultasi memang seperti inilah Andina ya, ketika apa yang disampaikan minta dikonfirmasi, dia betul-betul tahu ya apa yang ingin dilakukan, apa yang telah dilakukan. Dan untuk saya ya, Andina, implementasi itu apa ya? Diartikan sebagai aktivitas, tindakan, atau aksi, atau mekanisme suatu sistem. Tetapi mekanisme suatu sistem ini tidak diartikan sebagai aktivitas saja, tetapi kegiatan yang terencana, yang sesuai dengan norma yang berlaku untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini sudah ya, skripsi kamu ini sudah matang. Anda juga sudah menguasai. Kontribusi apa yang bisa diberikan dari hasil penelitian kepada prodi atau masyarakat? Semoga dengan adanya penelitian tentang nilai-nilai Islam ini bisa terrealisasikan di kehidupan kita masing-masing tentang pengimplementasian nilai-nilai Islam secara baik dan benar. Rencananya nanti setelah selesai apa? Saya berharap Anda bisa melanjutkan studi ya. Ya, betul. Jadi jangan berhenti Jadi itu pilihan hidup yang tadi. Apalagi sudah disampaikan sudah ada beberapa. Tapi kalau sudah ada pilihan gini, Oh ya, iya. Hai, kalau saya mahasiswa di sana belum ada yang mau. Ini dia padahal dia dulu cepat tapi dan hidup tuh. saya nanti S2, selesai S2 baru. Sama saja selesai S2 baru Boleh? menikah. Apa? Boleh? Insya Allah. Selesai. Tapi pengalamannya apa itu? Selesai satu selesai. Tapi kalau kamu bilang tidak hidup dia dulu Nah, nah. Andina ikuti pembimbing. Ya, saya kira saya tidak ada masalah. Ada catatan kecil bagi saya, teknis penulisan yang sangat ini saja, satu dan di bagian yang utama. Itu nanti lihat saja catatan saya ya. Oke, saya kira cukup dari saya. Kembalikan Iya, terima kasih banyak Bu atas masukannya, pertanyaannya.
Baik, Ibu lagi yang punya kesempatan ya, Andina. Saya kira tadi pemuji sudah dapat pemuji, tapi ternyata pemuji belum dapat, jadi saya yang dapat. Ya. Kalau tadi disampaikan oleh pemuji kedua berapa ayat yang ada di dalam skripsinya, Ibu bertanya, adakah ayat yang sekiranya Andina belum tuliskan? Kalau menurut saya kurang dimasukkan ayat pendidikan tentang Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan maksudnya selama Andina mengetik skripsinya, masih adakah kira-kira ayat yang belum dituliskan di dalam skripsinya? Masih. Ya. Apa alasannya? Pertama, menulis ayat itu kan perlu ada tafsirnya. Jadi menghindar dari tafsir. Tafsir. Oh. Ya, jadi Agak susah. ternyata memang betul masih ada beberapa terjemahannya Iya, ya, iya. terjemahan dari beberapa ayat, dan memang itu tidak ditulis ayatnya. Jadi ternyata Ibu, prediksi Ibu, ya ini jangan sampai menghindar untuk penafsirannya, akhirnya tidak ditulis ayatnya. Kalau hadisnya? Hadisnya ada salah satu hadis yang di dalam tafsir Ibnu Katsir itu hanya di Arab sama artinya, tapi tidak dijelaskan maksud dari hadis itu. Selain itu apanya yang kurang? Kurangnya tidak dikutip dari Referensi mana? kitab asli hadis ya. Nah, cuma dikutip dari Ibnu Katsir Iya. kan? Nah, itu dari mana? Hadis dari mana? An Abi Hurairah ya. Apa bunyi hadisnya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ada aful Wa iman. illam yastati fa bi qalbi wa dzalika Ada aful iman. iman. Ya. Jadi ada tadi apa tadi pertamanya? Man ra'a minkum Iya, munkaran man ra'a. falyughayyir. Falyughayyir bihi fa bi yadihi Nah, fa illam yastati fa bi lisani nah. fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ada aful iman. Jadi tadi itu dirangkai tadi itu biyadihi yang tidak disebutkan ya. Betul-betul dikuasai. Ya. Kemudian yang cuma ya kalau saya sih ya, yang terakhir kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian gimana ini Pak? Ini satu album ini. Foto, dokumentasi. Satu album. Betul-betul mau kemana nih? Banyak kegiatannya. Ya artinya mungkin bisa lah di Atau mungkin ada namanya pengurus ya di situ ya? Iya. Oh, paham. Terus sebagai masjid. Pengurus remaja masjid Iya. berarti pilihan hidupnya ada di situ tuh Pak. Ketua, Ya. ketua remaja masjid. Hah? Atau ketua BTN. Terakhir nak, ini bebas ya. Selama Anda meneliti terkait dengan judulnya, pelajaran apa yang Andina dapatkan selama melaksanakan penelitian? Itu sebenarnya datang dari diri saya pribadi, apalagi pada saat membuat atau menyusun skripsi ini masih ada sifat malas yang masih ada dalam diri saya pribadi. Namun kalau dari luar itu, misalnya untuk wawancara ataupun observasi, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Artinya begini, pelajaran apa yang Anda dapatkan ya terkait Ya. dengan penelitian yang implementasi nilai-nilai Islam di dalam kegiatan
hikmah yang Anda bisa Ya. petik, pelajaran Anda dapatkan di dalam penelitian ini? Ya, untuk pelajaran yang saya bisa dapat dalam penulisan skripsi ini pastinya memiliki tambahan referensi terlebih khusus dalam memaknai tentang nilai-nilai Islam. Termasuk juga untuk bisa lebih mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya tentang masalah nilai-nilai keislaman. Ya, alhamdulillah ya. Ada berapa sih yang seperti ini mahasiswa di prodi? Kalau selama saya datang Pak dari tahun lalu sampai sekarang baru dapat satu ini Pak, malu yang seperti ini. Ada berapa? Dina bisa fotokopi nggak di berapa? Ya. Tapi istilahnya Pak kalau di dalam ilmu teknologi apa Di di apa? yang berarti itu. Apa istilahnya? Koloni. Koloni. Oh, ini. Kemudian di kelas saya semuanya masuk seperti Andina. Ya, baik. Kita skor dulu Pak, Bu. Skor dulu. Baru kali ini juga saya memberi nilai begitu dia bilang. Hah? Ya, silakan dulu nak mau mau rapat dulu. Iya. Berapa menit dulu ya? Di skor dulu 3 menit. Ya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana perasaan? Coba maju-maju sedikit. Cuma ada satu yang kita sayangkan, nah, ya kami sayangkan di sini ketidakhadiran orang tua, ya. Bisa menyaksikan dengan jawaban-jawaban yang tadi yang disampaikan kepada para penguji dan meyakinkan bahwa memang Andina Abdullah ini betul-betul menguasai skripsinya, ya. Dan inilah yang kami harapkan sebagai pembimbing dan penguji, ya. Bukan mau sanjung-sanjung ini, tetapi kami bersyukur sekali, ya. Alhamdulillah pada hari ini Ibu bersyukur sekali bisa mengawal Andina bisa sampai pada tahap ini dengan penampilan yang meyakinkan kepada kami, ya. Cuman itu yang disayangkan orang tuanya tidak hadir, ya. Baik, ini tahapan terakhir membacakan hasil dari keempat penguji, mulai dari seminar proposal, seminar hasil dan ujian skripsi. Selanjutnya saya persilakan kepada sekretaris untuk membacakan hasilnya. Ya, baik. Rekan saya membacakan berita acara ujian skripsi pada hari Kamis 27 Oktober 2022 pukul 15.00 sampai dengan 15.00 tempat ruang ujian 1 dan 205 dengan susunan tim penguji ketua sidang Dr. Mastamo Bapak MPG, sekretaris sidang Nikmala penguji 1 Dr. Mardan Umar MPD, penguji 2 Dr. Hayati MPDI yang semuanya sudah bertandatangan dengan identitas mahasiswa yang diuji, nama Andina Abdullah, NIM 18.2.3.020, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 9. Judul skripsi implementasi nilai-nilai Islam dalam program kegiatan remaja Masjid Ar-Rahmah Banjar Kota Manado. Pembimbing 1 Dr. Mastang Abu Bakar SPG, pembimbing 2 Nikmala Neneka. Keputusan sidang skripsi dinyatakan lulus, ya, dengan perbaikan, walaupun perbaikannya sedikit tetap ada perbaikannya. Namanya penulisan tidak ada yang sempurna. Dengan akumulatif nilai dari ujian proposal, hasil dan skripsi adalah 97 dengan dikonversi nilai A. Ya, selamat ya. Ya. Ya, sebelum ditanda tangan, ya. Alhamdulillah nilai yang diperoleh Andina Abdullah selama ujian proposal sampai pada ujian skripsi itu nilai akumulatifnya 97, kalau dikonversi itu A. Nah, biasanya berarti kumlot sebenarnya ini, ya. IPK-nya berapa, nak? 3,79, tapi lewat pas tahun kan? Iya. Nah, jadi iya. Ya ada sedikit faktor malasnya itulah, ya. Ya alhamdulillah nilai yang Andina dapatkan ini itu masih nilai dari skripsinya, mulai proposal sampai skripsi
belum masuk diakumulasikan dari nilai dari semester 1 dan semester sampai semester 6 ya. Jadi keberhasilan yang Andina dapatkan ini bukan dari usaha sendiri, tetapi banyak orang yang turut membantu ya di dalam proses penyelesaiannya, dan terutama meskipun tadi dibahasakan ada malas-malas sedikit, tetapi itu adalah sudah ditunjukkan dengan capaiannya 4 tahun sampai 9 semester, tetapi itu dalam ukuran biasanya ini tergolong mahasiswa yang bisa dikategorikan cepat selesai ya. Jadi itu berkat usaha juga yang dilakukan oleh Ananda Andina selama ini. Jadi keberhasilan yang Anda peroleh itu bukan semata-mata dari Anda, tetapi itu berkat perjuangan Anda dan orang-orang yang ada di sekeliling Anda ya. Jadi seandainya ya ada orang tua, langsung ya bersujud minta terima kasih kepada beliau dan sudah mengantarkan pada tahapan yang terakhir ini ya. Dan dengan bahasanya tadi bahwa nanti di rumah ya, mudah-mudahan nantinya selesai ini langsung ya jabat tangan dengan orang tua, perlu orang tuanya minta terima kasih, karena orang yang berhak pertama kali menerima terima kasih adalah dari Anda, adalah orang tua ya. Jadi terima kasih juga kami sampaikan kepada Ananda, sudah mengamanahkan ya kepada kami Sivitas Akademika khususnya di MTIK. Kami sudah mendidik, membimbing Ananda sampai kepada tahapan ini dan bisa berhasil mendapatkan nilai yang alhamdulillah memuaskan juga ya. Dan usaha itu terlepas semua orang-orang yang ada di fakultas, bukan cuma pembimbingnya saja, bukan cuma pengujinya, ya bukan cuma dosennya, tetapi semua orang yang ada di fakultas ikut memberikan tenaganya kepada ya klinis service juga itu ikut membantu. Jadi semua pihak-pihak yang ada di fakultas itu turut membantu di dalam penyelesaian Ananda Andina ya. Jadi mohon sekiranya nanti ya ucapan terima kasih itu diberikan kepada semua pihak ya. Kemudian sebelum kami menutup ujian ini, barangkali ada yang mau disampaikan sebagai sepatah dua kata, sebagai kata-kata terakhir, karena tidak ada lagi nanti, betul Pak, karena tidak ada lagi kesempatan Pak untuk menyampaikan ini ya. Sayang sekali karena orang tuanya tidak hadir ya. Jadi mungkin ada yang barangkali selama ini mau disampaikan, ini tempat terakhir untuk menyampaikan. Kalau di Yudusupa tidak ada kesempatan untuk itu bicara ya, cuma di sini. Ya silahkan. Pertama saya ingin mengucapkan syukur atas surat tahap ini, terlebih untuk orang tua, kedua orang tua saya, karena berkat mereka lah, atas doa dan dorongan dari orang tua saya bisa di tahap ini. Dan tak lupa pula saya berterima kasih kepada para pembimbing dan penguji yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman-teman remaja yang sudah menyediakan waktu dan mempersilahkan saya untuk meneliti tentang remaja masjid ini. Mungkin itu. Saya juga tidak ada remaja masjid yang hadir kan? Oh iya. Iya. Ada di luar. Kenapa tidak dipanggil setelah? Aduh ya. Ini sebenarnya juga pecahkan rekor juga ini. Ujian yang tercepat selesai, tidak cukup 1 jam ini. Ya biasanya 1 jam lewat, ini tidak cukup 1 jam Karena sudah dia selesai. tere-tere dia jalan. Tere-tere ya. Nah, berarti kan ya lurus jalannya tadi kan, tidak ada batu-batu dah. Ada pasangan hidup atau pilihan hidup tuh di luar? Ada pilihan hidup? Pilihan sekalian Yes. pasangan. Pilihan hidup dulu Dulu. Bapak. Ya. Pilihan dulu S1 selesai. Pilihan hidup. Beda zamannya Bu. Ya jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah selesai tahap terakhir ini. Ini tahapan terakhir yang sudah dilewati oleh Ananda Andina Abdullah, tahap skripsi. Terakhir juga saya sampaikan terima kasih banyak kepada kedua penguji
saya sebut dengan hormat Bapak Dr. Madan Umar MPD dan Ibu Dr. Haja Nur Hayati MPDI yang telah meluangkan waktunya sampai pada tahap ini, dan juga kepada Ibu Nikmala Nemin Kaharudin MPU yang alhamdulillah bisa ya bersama-sama di dalam pembimbingan, dan terkhusus juga kepada Pak Abrari ya, Pak Abrari Ilham, meskipun awalnya bersamai pada saat ujian proposal, tetapi pada ujian skripsi dan ujian hasil itu Ibu Kaprodi langsung yang turun tangan ya, alhamdulillah. Dan beliau pun juga ikut ya memberikan sumbangsi tenaganya di prodi ya. Jadi terima kasih banyak atas tenaga yang sudah diberikan kepada ananda kita, Bapak Ibu sekalian, sudah hadir sampai pada tahap terakhir ini. Baik, kita sama-sama tutup. Sebelum ditutup ada yang perlu ditandatangan oleh Andina sebagai pernyataan ya. 1 hari ya. 1 hari kalau bisa ini selesai ya, karena masih ada sebenarnya yang perlu dilengkapi tadi nak ya. Iya. Itu hadisnya boleh. Satu lagi di belakang di tabel. Ya, kotak. Sah. Sah. Tidak disahkan. Ya, mudah-mudahan yang jadi penonton ini bisa nanti mempertunjukkan juga kepada kita seperti halnya yang tadi ditunjukkan oleh Andina. Ya, sekira demikian, marilah kita akhiri ujian skripsi atas nama Andina Abdullah dengan judul skripsi implementasi nilai-nilai Islam dalam program kegiatan remaja Masjid Ar-Rahmah Banjar Kota Manado, dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2019 kan dia di 2010 dan 2019. Ini kan kurang masa sedikit anak pendidik di situ. Sempurna no. Sempurna sekali. Penguji kelima.